warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus Rahmat Pramono, NPM 20310603000, Fakultas Usuluddin UIN Raden Intan Lampung, Prodi Psikologi Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana sistem kebersihan lingkungan di pondok pesantren itu. Jadi pondok pesantren adalah tempat pendidikan tradisional yang dimana santrinya, atau kalau di sekolah umum itu biasa disebut dengan siswa, itu mereka menetap di pondok pesantren tersebut atau sekolah tersebut. Untuk apa? Untuk dididiknya kehidupan mereka lebih mendalam lagi, seperti dari segi agama, akhlak, adab, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi mereka diajarkan lebih detail dan lebih baik lagi. Semua pembelajaran tadi itu mereka dibimbing oleh ustadz dan ustazah untuk perempuan, dan dibimbing lagi dari kiai tersebut atau pemimpin pondok pesantren tersebut. Selalu ada bimbingan untuk santrinya agar santrinya itu menjadi lebih baik lagi ke depannya dan agar bisa mewarnai di masyarakat nanti. Di pondok pesantren tersendiri itu mereka ada beberapa tingkatan, dari penasehat, pemimpin pesantren, ustadz dan ustazah, dan pengurus. Dimulai dari penasehat. Penasehat ini gunanya untuk menjadi penasehatnya pemimpin pesantren ketika pemimpin pesantren sedang pesantren sedang lagi turun lah, pesantren sedang mengalami apa, sedang masalah apa, dan pemimpin pesantren butuh pemikiran yang lain. Nah, ini gunanya penasihat untuk membantu tersebut. Nah, kalau pemimpin pesantren itu sudah jelas mereka yang memimpin pesantren tersebut. Mereka menjadi istilahnya kiai lah, yang memimpin yang paling tinggi di pondok pesantren tersebut, dan bisa juga disebut dengan mudir, ustadz juga bisa, guru juga bisa. Tapi biasa kalau di pondok pesantren itu mereka menyebutnya dengan mudir dan pak kiai. Itu mereka yang memimpin pondok pesantren tersebut. Itu mereka bisa juga yang membangun pondok pesantren tersebut, bisa juga mereka mewarisi dari ayah sebelumnya, dari ayahnya, bisa dari kakeknya, mereka yang mewarisi, bisa juga. Karena ada beberapa syarat untuk menjadi kiai tersebut. Dan tingkatan selanjutnya ada ustadz dan ustazah. Nah, ustadz dan ustazah di sini mereka juga mempunyai bagian-bagian, seperti mereka punya sekretaris, bendahara, terus bagian kalau di pondok kita ini, kita sebagai pembelajaran kita ambil dari pondok pesantren terpadu Usuluddin. Di pondok pesantren terpadu Usuluddin itu dia guru-gurunya ada sekretaris, ada bendahara, bagian pembelajaran ada itu bagian kebersihan, bagian kesehatan, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, ini bagian dari guru-guru tadi. Nah, kita selanjutnya ke tingkatan yang paling bawah, yaitu pengurus. Apa sih pengurus itu? Nah, pengurus itu kalau di pondok pesantren dia itu diambil dari kelas 2 SMA sampai dia naik ke kelas 3 SMA. Jadi pengurus itu mereka periodenya itu mereka 1 tahun. 1 tahun itu kerjanya mereka itu mengurus santri atau yang membimbing santri lah. Nah, di bawah bimbingan pengurus ini masih ada lagi di atasnya, yaitu ustadz. Jadi gunanya ustadz itu untuk mengontrol benar tidak pengurus ini mengurusi santri atau mengajarkan baiklah atau membimbing santri dengan baik dan benar. Jika si pengurus ini melakukan kesalahan, maka akan diberitahu lagi dari ustadz tersebut atau diberi hukuman juga bisa karena kelalaian mereka dalam mengurus santri. Nah, di pengurus ini juga mereka ada bagi-bagian dari karena kita mengambil dari contoh pesantren terpadu Usuluddin Lampung Selatan. Nah, di pondok pesantren Usuluddin ini mereka bagian-bagiannya yang pertama ada itu ketua OSU, organisasi santri Usuluddin. Nah, yang kedua wakil OSU. Nah,
Yang ketiga sekretaris, ada bendahara, ada bagian keamanan, bagian ibadah, dan bagian KLH, kebersihan lingkungan hidup. Sekarang karena topik kita bagaimana sistem kebersihan lingkungan hidup, berarti kita ke bagian KLH. Apa sih KLH itu? Nah, biasanya kebersihan lingkungan hidup, mereka biasa kalau di pondok pesantren terpadu Usuludin itu mereka disebut dengan bagian KLH yang mengurus kebersihan itu. Nah, KLH sendiri itu memiliki arti kebersihan lingkungan hidup. Nah, mereka dimulai dari ustadznya. Kalau ustadznya di bagian KLH ini istilahnya yang paling bertanggung jawab lah istilahnya atas bersihnya pondok pesantren tersebut. Nah, baik ustazah maupun ustadz. Jadi ketika pondok pesantren ini kotor, ya, pemimpin pesantren menanyakan ini pondok kotor nih, dan pemimpin pesantren itu akan menanyakan ke ustadz dan ustazah tersebut. Setelah menanyakan ke ustadz ustazah tersebut, nah, mereka akan melanjutkannya ke pengurus. Nah, kerjanya ustadz di sini adalah mereka mengontrol kebersihan di pondok pesantren, apakah sudah bersih apa belum. Ya, pokoknya mereka yang lebih detail lah istilahnya. Mereka juga yang mengontrol para pengurus tersebut, mereka ini kerja atau tidak, mereka ini memantau atau tidak ketika santri sedang kerja bakti atau tidak. Jadi agar santri-santri itu tidak lalai adanya gunanya bagian ini. Selanjutnya bagian KLH di pengurus, bisa di pengurus putra atau pengurus putri. Bagian KLH di pengurus putra dan putri ini kan tadi mereka sudah, misalnya tadi pondok pesantren tersebut kotor dan mudir menegur si ustadz. Ustadz ini mendapat amanah dari mudir untuk membersihkan pondok pesantren tersebut, dan ustadz ini memberikan amanahnya ke pengurus tersebut untuk dijalankan amanahnya tersebut untuk membersihkan pondok pesantren tersebut. Nah, kerjanya bagian KLH di pondok pesantren tersebut ya, karena kita ngambil dari pondok pesantren terpadu Usuludin. Di pondok pesantren terpadu Usuludin itu dia kerjanya bagian KLH itu untuk yang membagikan kerja kebersihan di pesantren tersebut, baik di putra atau di putri. Jadi mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar istilahnya kalau di pondok itu, karena istilahnya mereka juga yang membersihkan itu. Istilahnya kalau tempat itu kotor berarti tempat itu tidak dibersihkan dan lebih disalahkan lah. Istilahnya ustadz itu tinggal bilang ke pemimpin nanti bahwasannya tempat ini tidak dikerjakan, dan pengurus itu akan lebih kena marah lah, kena dimarahi lah, istilahnya akan ditegur atau apa. Balik lagi ke pemimpin pesantren tersebut akan diberi sanksi apa nantinya. Jadi kerja mereka adalah yang membagi piket dan mengontrol kerjanya santri ya, dari yang mereka nyapu, dari kamar kebersihan kamar santri, dan masih banyak lagi yang lain. Dan kita langsung saja ya, sistem kebersihan di pondok pesantren ya dari pagi. Nah, sistem kebersihan di pondok pesantren ini ada banyak sebenarnya. Ada yang pondok pesantren itu mereka yang menggunakan tukang kebersihan. Jadi ya kebersihannya itu, kebersihan pondok pesantren tersebut itu tanggung jawab tukang kebersihan. Dan ada juga mereka yang ke santrinya tersebut percaya kepada santrinya bahwasannya pondok pesantren itu akan bersih. Nah, biasanya kalau yang pakai tukang bersih ini, mereka pondok pesantren ini tanggung jawab si tukang bersih tersebut. Dan nanti misalnya ya ada juga santrinya, cuma paling yang santri-santri yang kena hukuman saja atau yang sedang melanggar. Jadi kalau yang lagi melanggar suruh pungut sampah atau membersihkan tempat apa. Nah, karena referensi kita pondok pesantren terpadu Usuludin, kalau di Usuludin itu mereka benar-benar santri membersihkan pondok pesantren tersebut. Ya gunanya santri tersebut yang membersihkan akan ya agar mereka di luar bisa lebih mandiri lagi ketika mereka berada di rumah. Ya mereka langsung bisa cekatan gitu dengan kebersihan, karena biasa dengan kehidupan yang mandiri, di kehidupan dengan bersih-bersih. Yang mereka juga biasa dengan pemimpin pesantren itu sudah diberikan ceramahan yang biasanya mereka sudah ditanamkan hadis, yaitu an-nadafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman ya. Dan hadis yang kedua at-tuhuru syatru al-imani ya,
bersuci itu setengah dari iman. Jadi karena tohara itu sebagian dari, istilahnya tohara itu bersuci itu kebersihan. Jadi istilahnya hidup mereka bersih, iman kita semakin bagus, semakin lancar lah kata Pak Kiai seperti itu. Nah, sistem kebersihan lingkungan di pondok pesantren tersebut ya, mereka dari pagi, jadi kerja pagi mulai dari piket kamar ya. Piket kamar mereka itu, mereka biasanya di kamar itu ada 13 atau 12 santri. Nah, 13 atau 12 santri ini mereka diambil dari 3 orang. Nah, misalnya 3 orang ini mereka ditanggungjawabkan untuk membersihkan kamar dari pagi sampai malam. Maksudnya tidak mereka full gitu kerja di kamar terus. Pokoknya dari pagi sampai malam itu tanggung jawab mereka. Kebersihan kamar itu tanggung jawab mereka. Jika kamar kotor, nah itu mereka akan diberikan sanksi. Dan di kamar tersebut mereka ada ketua kamar. Nah, biasanya kalau ketua kamar ini, nah dia itu tidak dimasuk tingkatan itu, cuma dia memimpin. Kalau di kamar dia pemimpin. Nah, di kamar itu biasanya diambil dari kelas 1 SMA, dan itu gunanya pengurus itu nanti mereka akan dibagikan ke, jadi kelas 1 SMA ini mereka, misalnya mereka kita berkumpul di suatu kelas dan mereka nanti akan didiskusikan oleh pengurus tersebut dan dibagikan oleh pengurus tersebut bahwasanya nanti si A menjadi pemimpin kamar di si kamar 1, si B menjadi pemimpin kamar di kamar 2, seperti itu. Istilah mereka di kamar itu lebih bertanggung jawab atas kebersihannya, atas kehidupan santrinya. Jadi nanti pengurus tinggal menanyakan saja kepada ketua kamar tentang si A itu seperti apa, si B itu seperti apa, nanti apakah mereka tadi ada di kamar. Kalau mereka tidak ada di kamar, mereka akan dihukum. Nah, ketika mereka tidak sholat, mereka dicek, ditanyakan ketua kamarnya, itu tadi si B nggak sholat, apakah ada di kamar. Nah, itu tanggung jawabnya ketua kamar. Jadi balik lagi kita ke piket ya. Jadi piket itu mereka dibagi ya. Yang membagikan jadwal piket ini adalah ketua kamar. Diambil dari 3 orang tadi, dan ya, mereka bertanggung jawab dari pagi sampai malam. Jika mereka melakukan kesalahan, istilahnya ya mereka piketnya ogah-ogahan, malas-malasan, nah mereka itu akan diberikan hukuman biasanya. Ya macam-macam, ada yang mereka dimotivasi, istilahnya dibimbing lebih baik lagi agar kedepannya mereka lebih rajin, karena biasanya malas-malasan itu terjadi kepada santri baru, santri yang baru daftar atau baru masuk. Nah, ketika itu kan sudah ada tiga orang yang diambil untuk membersihkan kamar, dan sisanya itu mereka dikumpulkan biasanya di lapangan oleh para pengurus. Ketika piket pagi itu ya, ketika piket pagi itu mereka dikumpulkan di lapangan oleh para pengurus. Nah, untuk apa? Mereka ini biasanya dibagi, sistem kerja itu mereka dibagi. Misalnya macam-macam kamar itu memiliki jumlah santri yang berbeda-beda. Ada yang mereka ada 13, ada yang 15. Nah, jadi mereka tempat yang paling besar itu diberikan santri yang paling banyak, kamarnya paling banyak, dan kamar isi santri paling banyak. Dan tempat yang kecil mereka berikan kepada santri yang isinya kamarnya dikit. Nah, jadi itu mereka akan dibagi ya. Mereka di situ pengurus bagian KLH akan membagi kerja mereka seperti kamar 1 misalnya isinya 20 orang, mereka kerja dari ujung jalan gerbang ya, dari gerbang sampai ke ujung jalan misalnya. Nah, kamar 2 ini misalnya ada 13 orang, mereka bertanggung jawab di masjid. Tanggung jawab di kamar 3 ini mereka dibagikan, misalnya mereka kerja di kebun, ada yang kerja di kamar mandi dan lain-lain. Ketika mereka sudah dibagikan, nah, nanti mereka akan bekerja, ya, akan mulai menyapu-nyapu, mulai membersih-bersih, akan pokoknya bertanggung jawab lah atas kebersihan itu. Dan itu mereka tidak seperti si piket kamar. Nah, mereka itu hanya bertanggung jawab di pagi itu saja. Jadi, misalkan bersih, pagi itu bersih, ya sudah, itu sudah, istilah tanggung jawab mereka sudah lepas karena sudah terbukti bersih. Nah, misalkan kotor, berarti itu sudah terbukti bahwasanya mereka piketnya sudah malas-malasan. Nah, jadi bagian KLA di sini tinggal mengontrol pekerjaan santri tersebut gitu loh. Apakah mereka benar-benar bekerja atau memang mereka bermalas-malasan. Ya, biasanya kalau di pondok pesantren mereka itu
mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang paling bersih. Karena nanti kalau mereka menjadi yang paling bersih, mereka akan mendapatkan hadiah ya dari ustadz atau dari pengurusnya. Mereka akan mendapatkan hadiah, entah itu pokoknya macam-macam hadiah, macam-macam, ada makanan, ada segala macam, pokoknya macam-macam. Nah, biasanya itu yang paling bersih ya. Nah, jadi kalau yang paling kotor itu mereka juga akan mendapatkan hukuman, entah itu mereka akan dipamflet atau biasanya itu kalau dipajang lah, istilahnya mereka tuh dipajang di depan ketika santri putri dan santri putra itu kumpul menjadi satu pada pesantren itu kumpul, mereka akan dipajang ya di depan situ, dan mereka itu disebutkan bahwasanya mereka santri yang bermalas-malasan dan santri yang melanggar ketika sedang kegiatan kebersihan. Nah, itu gunanya pengurusnya untuk mengontrol sistem kerjanya para santri ketika sedang kegiatan kebersihan. Itu kehidupan mereka pagi, dan setelah mereka melakukan kegiatan kebersihan, biasanya kegiatan kebersihan itu berlangsung selama 30 menit atau 40 menit. Setelah 30-40 menit selesai, nah si ketua kamar balik ke kamar ya, karena ketua kamar itu biasanya dipimpin oleh 2 orang. Satu ketua kamar itu balik ke kamar, bahwasanya kamar sudah bersih apa belum. Misalnya kamar belum bersih, mereka akan menunggu di tempat mereka piket tadi sampai kamar itu bersih, karena menghargai anggota kamar yang sedang mengerjakan piket kamar tersebut. Kalau sudah bersih, mereka akan pulang ke kamar dan melanjutkan mandi untuk mereka berangkat ke sekolah. Selanjutnya, kegiatan kebersihan di siang hari. Sebenarnya kegiatan kebersihan di siang hari ini sangat sedikit, karena kebersihan di siang hari kan karena panas ya, mungkin jadi pengurus juga dengan ustadznya agak kasihan ke santrinya karena kondisinya panas gitu. Karena kalau kerja siang-siang panas-panas itu agak melelahkan, agak kasihan ke santrinya. Jadi mereka itu hanya sistemnya hukuman. Nah, jadi ketika karena di pesantren ini mereka diajarkan bahasa, diajarkan agama mereka dari sholat, ngaji. Nah, ketika mereka ada yang melanggar, nah siang itu menjadi tempat kita para pengurus untuk melampiaskan hukumannya. Nah, mau diapakan di santri ini? Nah, biasanya di siang hari ini mereka diselipkan. Yang melanggar itu dipanggil ketika sholat zuhur, ya sudah sholat zuhur, mereka yang melanggar ini dipanggil ya di kantor pengurus tersebut, kantor pengurus atau biasa disebut mudabir dan mudabiro. Mereka dipanggil di kantor pengurus tersebut dan mereka disuruh akan diberikan sanksi bahwasanya mereka telah melanggar. Mereka bisa tidak sholat, mereka tidak berbahasa ketika minggu bahasa, mereka tidak mengaji, nah mereka akan dihukum. Setelah mereka akan dihukum, mereka akan diberikan, misalnya kalian telah melanggar gitu, kalian harus membersihkan kamar mandi ini harus sampai bersih atau tidak. Jika mereka tidak melakukannya, malamnya mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih parah lagi, entah itu pokoknya macam-macam lah hukumannya ya. Mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih parah lagi jika siangnya mereka tidak melaksanakan hukuman tersebut. Itu sistem kebersihan jika di siang hari. Nah, kalau di sore hari ya, mereka ini ada namanya, jadi ketika sholat asar itu namanya kerja semut, karena mereka rame-rame gitu. Jadi mereka dari ujung jalan ya, dari ujung gerbang pondok pesantren tersebut sampai ke kamar mereka, itu mereka berkumpul jadi satu. Jadi satu santri putra itu berkumpul menjadi satu di ujung jalan itu untuk membersihkannya secara barengan, secara rame-rame itu. Jadi mereka pelan-pelan memungut sampah, merambat gitu ke kanan. Jadi mereka masjid. Jadi mereka tidak membersihkan dalam masjid, tapi hanya depannya saja. Nah, di sore hari itu, nah, mereka aja membersihkan depan saja, dipungut. Nah, karena kerja masjid sudah ada lagi piketnya, masjid sudah ada lagi. Jadi mereka hanya mengambil depannya saja, kerja semut sampai ke ujung lapangan, sampai mereka menuju ke kamar mereka. Dan biasanya itu oleh pengurusnya biasanya diberikan tantangan seperti ini. Satu orang harus memungut beberapa sampah gitu. Jika tidak memungut dengan jumlah yang telah diberikan pengurus, mereka tidak boleh balik ke kamar, misalnya seperti itu. Nah, itu tuh setelah sholat asar. Karena mereka ini melakukan, kalau sore ini biasa mereka melakukan ekstrakurikuler ya. Jadi setelah melakukan ekstrakurikuler ini, pengurus itu ada sistem kerja yang namanya itu piket sore. Nah, piket sore ini dilakukan dari sesudah mereka dimulai dari, jadi
pengurus bagian kebersihan ini mereka mengambil 7 atau 8 orang, emang agak banyak ya. Jadi mereka mengambil dari awal mulanya ekstrakurikuler sampai dengan 30 menit sebelum azan maghrib. Nah, mereka tuh mengambil itu untuk membersihkan sekeliling semua seluruh pondok pesantren. Tapi dibagi karena bagian putra dan bagian putri terpisah. Maksudnya ini seluruh bagian pesantren bagian putra. Nah, itu tanggung jawab 8 orang tersebut kebersihannya. Ya, mereka kelilingin lapangan, ya, membersihkan lapangan itu dengan membawa gerobak ya. Mereka itu jadi 8 orang itu ada yang membawa gerobak dorong untuk sampahnya tersebut. Nah, mereka itu membersihkan dimulai dari lapangan, ya, mereka mengontrol kamar mandi kotor atau tidak. Nah, setelah mereka mengontrol jalan raya, mereka mengontrol perkebunan, dan mereka juga yang membersihkan masjid. Nah, itu tadi piket dalam masjid itu mereka yang membersihkan. Nah, ketika mereka bekerja yang membersihkan, mereka sekiranya sudah bersih, nah mereka akan siap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Ketika itu untuk kegiatan di sore hari. Nah, dan sistem kegiatan kebersihan di malam hari ya. Di malam hari itu biasanya jarang, tapi biasanya Santi ini dimanfaatkan untuk membersihkan daerah sekitar kamar. Jadi membantu si piket kamar. Jadi semisalkan ketua kamar ini sebelum mereka tidur, ayo kita bersihin kamar kita sebelum kita tidur. Jadi mereka dibersihkan bagian depannya disapuin atau mereka dipel. Banyaklah cara mereka untuk membersihkan kamar tersebut. Itu untuk di malam hari ya. Itu untuk di malam hari. Jadi nah, itu untuk di malam hari ya. Jadi seperti itu kerja sistem kerja mereka pada malam hari. Tetap menjalin kebersamaan lah istilahnya. Dari pagi sampai malam mereka istilahnya gini, kalau piket kamar itu melakukan kesalahan, yang kena tidak hanya yang piket kamar yang kena hukuman, tapi yang kena satu kamar. Kenapa? Misalnya kita ada yang menanya, kenapa? Kan yang piket hanya mereka bertiga. Nah, itu gunanya untuk misalkan yang 3 orang ini sedang bermalas-malasan, yang piket kamar ini sedang bermalas-malasan. Nah, itu gunanya anggota yang lainnya untuk menegur. Itu dong kamarnya sedang kotor, ayo piketin. Nah, mereka boleh membantu, piket kamar itu boleh. Nah, ketika mereka dengan kotor misalkan, berarti si piket ini kan tidak ditegur sama sekali oleh kawannya. Nah, dan satu kamar ini akan diberikan sanksi oleh ketua kamar tersebut. Nah, ketika misalnya saya tidak merasa bersalah kak, karena saya tidak piket. Kakak itu akan menegur, kenapa kamu tidak menegur kawan kamu ketika merasakan kamar ini kotor? Apakah jadi kita tuh jangan apa ya, istilah jangan kayak memperlakukan si ketua kamar ini doang yang kerja, si tukang piket ini aja yang kerja. Soalnya kan yang tidur di situ bukan hanya si piket saja, tapi banyak orang. Jadi semuanya harus belajar bertanggung jawab. Istilahnya mereka mau di mana-mana harus melakukan tanggung jawab dan selalu bersama-sama gitu. Itu untuk sistem kebersihan di pondok pesantren untuk di pagi hari ya. Istilahnya menurut saya mereka ini dibimbing dan dilatih untuk lebih mandiri lah jadi sistem kebersihan, karena ya dari pagi mereka sudah piket ya, yang piket mereka juga dibimbing gitu loh. Dan mereka juga itu di piket itu mereka ada bagi-bagian, ada kayak yang bagian nyapu, ada bagian yang ngepel, ada bagian yang mengut-mengut sampah ya. Jadi mengut-mengut sampah itu maksudnya mereka ya tangan kosong itu mereka mengut daun, mengut sampah plastik. Jadi gunanya untuk mengut sampah, dan tangan kirinya biasanya itu kotak sampahnya untuk yang untuk mengambil yang dipungut dari tangan kanan. Itu juga mereka dididik lah tentang kebersihannya. Mereka dididik lebih terlatih lah kebersihan, mereka lebih terlatih karena itu mereka sudah ditanamkan oleh pemimpin pesantren tersebut bahwasanya kebersihan itu sebagai dari iman ya, an-nadafatu minal iman, dan tadi ya at-tuhuru satru al-imani ya, bersuci itu setengah dari iman. Karena mereka sudah ditanamkan hadis tersebut oleh Pak Kiai, maka mereka harus menerapkan kebersihan tersebut. Karena kebersihan itu juga di pondok pesantren terpadu Usuluddin itu juga suatu sistem lah, suatu disiplin juga di pondok pesantren itu. Jika disiplin itu tidak dilaksanakan, maka mereka sudah telah melakukan kesalahan dan akan diberikan sanksi.
Sekian penjelasan dari saya tentang sistem kebersihan di pondok pesantren. Itu menurut saya dan sepengetahuan saya, ya, bila saya melakukan kesalahan kata dan bicara, saya mohon maaf ya. Bila ada salah-salah dalam materi saya tadi, boleh dikoreksi lagi ya. Mungkin jika datangnya kebenaran itu datangnya dari Allah, jika ada yang kesalahan itu datangnya dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On your own.